Di zaman sekarang ini, book lovers bisa kerja di mana saja, baik itu di rumah ataupun di kantor, dan menggunakan video conference dalam melakukan meeting. Maka dari itu, pada video ini, kami akan memberikan 7 tips penggunaan Zoom Meeting sehingga terlihat lebih oke, keren, like a pro. Yang pertama, mute partisipan. Pada saat sedang melakukan presentasi, gangguan yang paling sering terjadi di Zoom Meeting adalah gangguan dari background atau suara dari partisipan yang mungkin lupa di-mute. Sebagai host, kita bisa mematikan suara peserta lain. Caranya, kita pertama-tama mengklik tombol partisipan di tengah terlebih dahulu, sehingga panel partisipan di sebelah kanan pun muncul. Lalu, akan bermunculan partisipan-partisipan yang sedang berada dalam Zoom Meeting kita. Anggaplah di sebelah kanan ini terdapat ratusan partisipan. Akan capek, bukan, apabila kita meng-mute mereka satu persatu. Maka dari itu, supaya mempermudah dalam meng-mute mereka semua, kita tinggal ke bawah, lalu mengklik mute all. Nah, sekarang kita tinggal menentukan apakah boleh atau tidak peserta meng-unmute. Kalau misalnya boleh, tinggal dicentang allow-nya saja. Yang kedua, pada saat book lover share screen untuk presentasi, satu-satunya hal yang sering mengganggu adalah floating bar di atas. Floating bar ini menghalangi pandangan kita sebagai presenter. Bagaimana cara menghilangkan floating bar ini? Yang pertama, kita tinggal ke atas, lalu kita klik 3 titik di atas ini. Lalu kita tinggal pilih Hide Floating Meeting Control. Atau kita pun juga bisa melakukannya dengan beberapa shortcut, yaitu Ctrl Alt Shift H. Apabila kita ingin memunculkan kembali floating bar-nya, kita tinggal tekan tombol escape saja, maka akan muncul kembali floating bar-nya, book lovers. Yang ketiga, pause share screen. Masih seputar share screen, pada saat book lovers presentasi, book lovers bisa pause share screen book lovers. Ini berguna pada saat book lovers akan mencari file yang lain untuk di-share, supaya tidak kelihatan oleh partisipan lain kalau book lovers sedang mencari filenya. Pada contoh ini, kami akan menggunakan 2 file yang berbeda, yaitu file PowerPoint dan juga file Word. Apabila kita langsung berpindah dari file PowerPoint ke Word, para partisipan akan bisa melihat file apa saja yang berada di PC kita. Maka dari itu, kita tinggal ke atas, lalu klik pause share screen dan berpindah file ke file yang kita tuju. Pada saat kita tekan tombol pause ini, panel di atas berubah dari warna hijau menjadi warna kuning, yang menandakan bahwa share screen kita sedang di-pause. Apabila kita sudah berpindah file, kita bisa kembali meresam share screen kita. Yang keempat, New Share Screen. Fitur ini mirip dengan fitur Pause Share Screen, tapi dengan fitur ini kita bisa membuka materi lain tanpa harus menutup atau pause rincian book lovers. Jadi book lovers tidak bolak-balik stop share. Kan kelihatan kurang oke apabila book lovers menutup share dan membuka lagi berulang-ulang kali. Pada contoh ini, kami masih menggunakan 2 file sebelumnya yang berbeda, yaitu file PowerPoint dan juga file Word. Kita tinggal ke floating bar di atas, lalu klik New Share Screen dan pilih file mana yang hendak kita buka. Lalu langsung saja file baru terbuka di presentasi kita. Yang kelima, video kamera dan setting virtual background. Nah, sekarang kita akan menyeting kamera dan setting virtual background. Pertama, kita tinggal klik panel ke atas di bawah kiri di samping logo kamera. Lalu terdapat pilihan kamera, choose virtual background, video filter, dan juga video settings. Kita langsung saja ke video settings. Nah, pertama-tama kita ke panel video. Lalu kita tinggal memilih kamera mana yang hendak kita pergunakan apabila terdapat lebih dari 1 kamera yang terpasang di PC kita. Untuk rasio video, saya sarankan di HD saja. Di sini juga ada panel mirror video. Apabila kita klik, kamera yang ditampilkan akan membalikan posisi kita seperti cermin.
Lalu kita bergeser ke panel Virtual Background and Video Filters. Kita bisa merubah background penampilan kita di Zoom Meeting ini. Dari aplikasi Zoom Meeting sudah diberikan beberapa tampilan bawaan. Tapi kita juga bisa memasukkan foto sesuai yang kita inginkan dengan cara mengklik lambang tambah atau plus di atas kanan dan kita tinggal pilih foto yang kita inginkan. Lalu sekarang kita bergeser ke panel Video Filters. Video Filters ini berfungsi untuk mempercantik penampilan kita dengan filters yang diberikan oleh Zoom Meeting. Kita bisa berganti dari satu filter ke filter lainnya di panel ini. Yang keenam, setting audio. Book lovers bisa menggunakan mic yang cukup bagus untuk bisa menghasilkan kualitas audio mikrofon yang baik selama Zoom Meeting berlangsung. Caranya dengan mengklik tanda panah ke atas di panel tombol mikrofon di bawah kiri. Lalu kita langsung klik audio settings. Nah, di panel speaker di atas ini kita bisa merubah-rubah dari mana suara output kita akan keluar, baik itu dari speaker maupun dari headset. Dan kita juga bisa menentukan seberapa besar output level yang dikeluarkan. Lalu di bawahnya di panel mikrofon, kita bisa merubah mikrofon yang sedang kita gunakan ke mikrofon yang lebih baik apabila sudah dicolok ke PC. Dan kita juga bisa mengadjust kebesaran suara kita di sini. Tidak kalah penting juga, dalam melakukan presentasi, tentunya terkadang banyak sekali noise di belakang kita. Kita bisa mengeliminasi suara noise tersebut dengan memilih suppress background noise di bawah ini. Dari low, medium, high, bisa disesuaikan dengan keadaan di sekitar book lovers. Tips yang ketujuh, pointer spotlight. Di tips yang terakhir ini berkaitan dengan share screen. Pada saat presentasi, book lovers bisa mempergunakan pointer supaya orang-orang lebih mudah dalam mengerti presentasi kita. Kita tinggal ke floating bar, lalu ke annotate, lalu kita aktifkan spotlight. Nah, spotlight ini ada dua macam. Yang pertama itu bisa berbentuk anak panah yang menerangkan sambil menunjuk posisi yang book lover sedang terangkan di presentasi. Atau yang berbentuk center. Book lovers bisa melihat pointer di layar yang book lover sedang share screen. Sehingga para audiens bisa lebih mudah dalam mengerti hasil presentasi kita. Sekian 7 poin penting supaya book lovers terlihat lebih oke pada saat menggunakan Zoom.